tentang aplikasi softwarenya. Jadi setelah kita paham tools-nya, definisi, konsep, kemudian kita paham bagaimana menyiapkan data, kemudian kita gunakan softwarenya. Softwarenya mudah Bapak Ibu. Nah, ini kan sebenarnya secara umum sama ya, sama dengan yang lainnya. Jadi pengambilan keputusan itu membutuhkan sangat bergantung pada hal-hal ini. Banyak alternatif, kemudian ketidakpastian, resiko tinggi, konsekuensi resiko tinggi, kemudian isunya interpersonal, kompleks dan sebagainya ya. Tidak hanya ini gitu. Ini hanya bayangan saja. Nah, sama dengan tadi jika kita bicara tentang case, maka kita bisa melihat COVID-19 itu. Nah, COVID-19 ini kan sangat kompleks, tidak hanya masalah kesehatan, kuman, bakteri, virus, tapi juga sudah masuk wilayah-wilayah multi aspek gitu ya, multi elemen, multi tujuan, seperti misalnya aspek ekonomi, sosial budaya, sosial ekonomi, itu banyak banget ya faktornya. Nah, faktor-faktor itu kan membuat kita bingung untuk mengambil sebuah keputusan misalnya gitu ya. Bagaimana merumuskan kebijakan yang kompleks seperti itu. Nah, sebenarnya paling bagus ini materi diajarkan di kalau kita Lemanas gitu ya. Atau ketika kita mau jadi pejabat publik, gitu. Pak. Ya, atau kita mau jadi kebijakan publik atau kita mau jadi pejabat misalnya kan. Sehingga kita tidak bermodal model mental, tetapi kita bermodal model data atau model computerized gitu ya. Sehingga bukan emosional yang duluan, tapi lebih ke kognitif, pengetahuan yang lebih duluan gitu ya, bukan afektifnya gitu. Nah, ISM itu mengeluarkan dua. Yang pertama adalah peta kompleksitas hubungan. Jadi nanti kita akan mendapatkan kuadran. Bapak Ibu membayangkan perspektif kemarin gitu ya. Nah, kita akan memperoleh seperti kuadran yang pertama ini. Kuadran ada 4 sisi gitu ya. Kemudian yang kedua, dia akan mengeluarkan struktur atau hierarki. Nah, hierarki. Nah, di hierarki ini kemudian muncul istilah elemen kunci. Nah, dia menggunakan istilah elemen. Kalau di MDS kita menggunakan istilah apa? Atribut. Ya. Ya, diingat ya, atribut. Kalau di AP kita menggunakan istilah apa? Variabel. Nah, sama dengan di mana tuh? Sama dengan dinamik. Nah, dinamik juga menggunakan variabel. Nah, itu ya. Nah, kalau di SM itu kita menggunakan istilah elemen. Nah, apa itu variabel, apa itu elemen, apa itu atribut? Adalah sesuatu yang bisa dinilai atau variasi nilai dari sebuah konsep. Jadi kalau kita punya konsep tentang apa misalnya, Bapak Ibu punya konsep tentang pendapatan. Apa itu pendapatan? Nah, kalau pendapatan menjadi sebuah variabel, maka dia harus bisa diukur pendapatan itu. Misalnya pendapatan rendah, pendapatan sesuai UMK, UMP, UMR, dan sebagainya itu ya. Nah, itulah yang disebut dengan variabel. Nah, di ESM kita mengenal istilah elemen. Nah, apa itu elemen? Nah, awalnya itu kalau kita pelajari sejarahnya ini tahun 70-an, dibuat oleh John Warfield. John Warfield ini orang Amerika yang membuat sebuah struktur. Sama cara berpikirnya dengan AHP, Saati. Nah, sama cara berpikirnya Saati. Jadi memikirkan sesuatu permasalahan yang kompleks, bagaimana menyederhanakannya, atau membuat dia menjadi distrukturisasi, kemudian bisa dilihat, bisa dinilai, dan bisa mengambil sebuah keputusan yang ilmiah. Nah, itu cara berpikirnya gitu tuh. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sampai tahap berpikir seperti itu, saya yakin akan melahirkan tools-tools baru gitu. Aduh, bagaimana ya cara menghitung ini ya? Bagaimana ya cara menyelesaikan ini ya? Itu. Semakin dalam berpikirnya akan semakin banyak hasilnya. Itu teorinya ya, teorinya. Faktanya sih tidak juga. Nah, di buku itu ada bagian terakhir, Interpretive Structural Modeling. Jadi Bapak Ibu yang punya buku kuning ini, itu selamat. Karena Bapak Ibu punya 5 tools di situ. 5 tools
decision support system. Mulai dari OAuth, analisis, analitik hierarki proses, analitik network proses, participatory. Yang belum kita belajar sisa OAuth dengan AMP. Nah, AMP itu mirip AHP, konsepnya sama, cuma dia ada kebalikan. OAuth sama juga dengan AHP. Nah, itu makanya kenapa saya letakkan AHP itu di tengah. Nah, OAuth itu cuma dia plus WAT. Nah, itu plus WAT ya. Ini adalah halaman websitenya, Bapak Ibu. Ini orangnya welcome. Siapa namanya? John Wolper ini, tapi dia sudah meninggal. Tinggal istri dan anaknya yang mengelola ini. Ini alamat emailnya. Saya pernah email ke beliau dan beliau sangat welcome. Bahkan dia meminta maaf kepada saya karena sangat lambat membalas email itu. Nah, sampai berbulan-bulan gitu kan. Saya berikan definisinya. Jadi ESM singkatan dari Interpretive Structural Modeling. Pertama kali dikembangkan oleh John Warfield tahun 70-an, 71, 75, Esagli 73. ESM adalah sebuah alat bantu belajar, proses belajar gitu ya. Jadi kurang lebih alat bantu pengambilan keputusan lah. Gitu. Baik secara individu maupun kelompok. Jadi bisa digunakan secara individu maupun secara kelompok. Jadi peneliti seperti Bapak atau nanti secara kelompok, project dan sebagainya itu bisa dengan mengembangkan peta yang kompleks, peta hubungan yang kompleks yang tadi yang saya sebut tadi itu. Yang ini peta hubungan yang kompleks. Jadi sini ada driven power, ada dependent, ada pengaruh, ada ketergantungan ya. Nah, ESM digunakan untuk pemahaman situasi yang kompleks ya, pemahaman situasi yang kompleks. Ini Warfield tahun 73, beliau sendiri yang mendefinisikan, sama dengan Saati. ESM bersangkut paut dengan interpretasi dari suatu objek yang utuh. Wah, ini perlu penafsiran ini. Aplikasi teori grafis secara sistematis dan iteratif. Nah, ini Saxena ini. Yang banyak tulisannya tentang ini sebenarnya Saxena. Di Indonesia itu ada Marimin 2004, salah satu dosen, dan Prof. Eriatno di IPB ini. Yang banyak menggunakan ini. Nah, ya. Selain itu Sahu juga ini bagus ini, Sahu. Ini jurnalnya ada beberapa. Nah, kita perlu memahami fungsi dari alat ini. Yang pertama adalah merumuskan struktur kebijakan yang kompleks berdasarkan elemen. Nah, kalau AHP itu adalah merumuskan kebijakan berdasarkan hierarki, gitu ya. Nah, atau level, mengklasifikasi elemen kebijakan ke dalam 4 kuadran. Jadi automatically kita hanya akan menemukan 4, tidak akan keluar dari sini. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau di MDS itu kita akan hanya menemukan 0 sampai 100. Kalau di prospektif kita hanya menemukan 4 juga, tapi berbeda namanya. Kemudian di AHP kita hanya menemukan sesuai dengan yang kita build, yang kita bangun. Kemudian di ESM kita menemukan 4 juga. Nah, tidak jauh-jauh. Nah, yang paling banyak bisa kita temukan adalah yang ada di sistem dinamik. Tergantung Bapak Ibu, mau melihat grafik yang mana, silahkan dikeluarkan. Mau melihat tabel nilai yang mana, silahkan dikeluarkan. Merumuskan hierarki hubungan antar elemen dalam kebijakan yang kompleks. Jadi ada hubungannya nanti. Hubungan A dengan B, hubungan B dengan C, gitu ya. Kemudian mengidentifikasi elemen kunci. Nah, nanti kita akan ketemu sampai di 4 ini. Kita akan menemukan bahwa di elemen aktor dalam pengelolaan limbah limbah konstruksi di Bali, ternyata stakeholder yang berperan itu atau aktor yang menjadi aktor kunci itu adalah dinas dinas PU misalnya. Itu umpama ya. Atau dinas lingkungan hidup misalnya. Nah, gitu ya. Nah, dia sistemnya kalau di AHP itu bisa kita konekkan dengan elemen lain. Contoh misalnya aspek kita konekkan dengan subaspek atau alternatif. Kalau di SM Bapak Ibu tidak bisa konekkan karena dia berdiri sendiri. Misalnya Bapak Ibu hanya ingin menelaah apa kendala dalam pengembangan atau pengelolaan hutan rakyat di Sulawesi Tenggara. Jadi elemen kendala yang diungkit. Nah, itu kan. Terus apa peluang yang bisa dimanfaatkan dari
pengelolaan hutan rakyat yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, itu elemen peluang yang diungkit. Nah, itu ya. Kemudian kalau aktor kunci mana atau aktor mana yang menjadi kunci dalam pengelolaan hutan rakyat. Nah, itu. Jadi kalau saran saya bagus juga ini Bu digunakan untuk Pak Mas Agus ini. Nah, supaya nanti ya minimal 1 jurnal lah keluar aktor kunci pengelolaan hutan rakyat. Nah, bobot atau kekuatan dari hasil penelitian Bapak Ibu tidak hanya ditentukan oleh software yang digunakan, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh metodologi yang Bapak Ibu gunakan. Nah, metodologi itu kan satu komprehensif gitu. Jadi kalau kemarin saya bagi menjadi 4, nah berarti kan ini hanya satu bagian, berarti masih ada sepertiga yang lain. Ini sepertiga berarti masih ada 2/3 kan? 3/4 yang lain. Nah itu, ini 1/4. Jadi ini baru 1/4, masih ada 3/4. Bagaimana prinsip metodologinya? Nah, yang pertama adalah prinsipnya berbasis fakar. Nah, kita tidak bisa menggunakannya kepada orang biasa. Karena kita berharap bahwa memang orang yang punya pengetahuan tentang itu. Yang punya pengetahuan tentang hutan rakyat, yang punya pengetahuan tentang limbah konstruksi, yang punya pengetahuan tentang apa Pak Lanang kasus-kesnya kemarin itu air bersih Pak. Air bersih itu, Iya, begitu Pak. ya. Iya Pak. Nah, jadi bobot penelitian Bapak Ibu sangat ditentukan dari konsep metodologinya. Bagaimana Bapak Ibu menentukan pakar, bagaimana Bapak Ibu mengambil data, bagaimana Bapak Ibu mentabulasi data dengan ukuran pemusatan dan sebagainya, bagaimana Bapak Ibu menggunakan tools, itu. Akumulasi dari kesemua itu yang menentukan bobotnya. Jadi bukan parsial-parsial. Ya. Tapi kalau penelitian S3 atau disertasi itu, kalau pengalaman saya, itu kekuatan bobotnya lebih besar ada di input. Lebih besar di input daripada di proses. Nah itu. Yang kedua, prinsip metodologinya, penilaiannya hubungan kontekstual antar elemen. Bapak. Maaf Pak Yusuf. Ini maksudnya input. Kemute. Enggak, input tadi Bapak bilang tadi di disertasi itu maksudnya seperti apa Pak inputnya Pak? Input data. Jadi input itu mulai Bapak mulai dari merancang metodologi, kemudian Bapak mau menggunakan pendekatan mana, mau pendekatan kuantitatif, mau pendekatan kualitatif, ini akan sangat menentukan Pak. Jadi kalau kita di program doktor itu bukan di ujungnya, itu, tapi debatnya ada di depan. Di awal. Nah di awal, bagaimana Bapak menentukan dimensi, itu kita debat itu. Tuh, kenapa Mas Agus hanya menggunakan 4 dimensi? Kenapa tidak menggunakan 5 dimensi? Iya. Kenapa tidak 6 dimensi? Nah itu. Harus ada teorinya Pak. Nah, harus ada teorinya. Kemudian kalau tidak ada teori, Bapak harus mencari pendukungnya melalui expert meeting atau ahli. Tuh. Atau berdasarkan misalnya di kasus sama penentuan konsepnya itu Pak. Nah itu. Jadi di input itu sangat berpengaruh terhadap hasilnya Bapak Ibu. Karena misalnya, kita ini bukan lagi memperdebatkan hasil. Tapi yang kita perdebatkan adalah benar nggak rancangan yang Bapak lakukan ini. Nah itu. Nah, karena kalau di hasil kita sisa menerima pemaparan Bapak. Oh iya. Kita setuju. Makanya di S3 itu, di doktoral itu, diwajibkan untuk publikasi. Tapi kan publikasi itu nggak pernah disanggah kan? Nggak ada yang sanggah karena kita anggap bahwa memang sudah memenuhi kaidahnya itu. Nah kita lemahnya kita selalu dipaksa di ujungnya. Kamu harus menemukan ini, kamu harus menemukan ini. Tetapi kita tidak dibawa bagaimana menemukan itu. Itu berbeda dengan project. Kalau project kita orientasi output kalau project.
Tapi kalau scientific, kita berorientasi lebih dominan di input. Jadi kalau project itu, ini sekilas dulu. Kalau project, maka Bapak Ibu, begitu ada yang tawari project, Bapak Ibu tanya saya, apa yang ingin dicapai? Apa yang ingin dihasilkan? Nah, kami ingin melihat tutupan lahan. Pengaruhnya terhadap pendapatan. Oke. Nah, baru dipikirkan bagaimana metode itu kita lakukan. Nah, itu. Tapi kalau di scientific, apalagi di doktoral, itu di inputnya. Sehingga temuan-temuannya nanti sekian banyak itu menjadi novelty. Tuh. Menjadi sebuah novelty. Kita lanjut. Ada lagi? Jadi inputnya itu bisa dari cara mengumpulkan data, cara mengambil datanya, cara menyusun desainnya, dan sebagainya ya. Jadi tidak tunggal. Gitu. Yang ketiga adalah penyusunan matrik struktural set interaction matrix. Jadi ada namanya matriks interaksi. Jadi matriks interaksi itu adalah matriks kebalikan. Nah, matriks kebalikan. Modelnya nanti adalah binary, Pak. Binary. Bilangan binary itu 01, 01, 10, 01, 01, 10. Ya. Yang berikutnya adalah penyusunan matriks reversibility. Nah, di matriks reversibility ini ada dua. Disebut dengan matriks reversibility awal, kemudian matriks reversibility final atau akhir. Yang awal disebut inisial, yang akhir disebut final. Nah, di tools ISM ini, tingkat validasinya ditentukan oleh transitivity. Hukum transitivity namanya. Hukum transitivity itu apa? Hukum transitivity itu begini, Pak. A mempengaruhi B, B mempengaruhi C, maka automatically A mempengaruhi B. A mempengaruhi C. Gitu. Jadi kalau misalnya A dominan dari B, B dominan dari C, maka A pasti dominan dari C. Itu namanya hukum transitivity. Salah satunya. Yang berikutnya, estimasi nilai dari derapan power dan derapan faktor. Ini cuma dihitung saja, dikalkulate, di count saja. Menggunakan count saja ini. Nah, itu. Nah, outputnya ada dua. Yang pertama adalah interpretasi objek sistem grafis. Jadi ini kita akan menemukan 4 kuadran yang saya sebutkan tadi. Tentu yang kita cari, kalau bahasanya Hartrizari, tentu semuanya memiliki konsekuensi logis. Jadi tidak bisa hanya melihat satu sisi, tapi banyak sisi gitu ya. Bisa saja misalnya kita mencari yang pengaruhnya paling tinggi, tapi ketergantungannya juga tinggi. Nah ini. Kalau model ini kita andaikan ke pemerintahan saat ini, presiden kita berada di posisi mana? Nah, kemungkinan besar kalau saya yang analisis, kemungkinan besar ada di posisi 3 presiden kita ini. Nah, dia punya pengaruh yang besar, tapi juga punya ketergantungan yang besar. Tuh, ya. Yang berikutnya adalah identifikasi elemen kunci berdasarkan struktur. Jadi memang kita diminta untuk mengidentifikasi elemen kunci. Nah, ya. Yang paling bawah ini level 1 ini adalah level kuncinya. Ibu bisa mulai dari yang teori, bisa mulai dengan fakta, atau gabungan dari keduanya. Yang kedua adalah mengidentifikasi elemen dan subelemen. Elemennya itu misalnya elemen aktor. Gitu kan? Kemudian dalam pengelolaan hutan rakyat itu tentu aktornya kan banyak. Nah itu yang disebut dengan subelemen. Kemudian menyusun hubungan kontekstualnya, dibandingkan satu persatu, one on one. Kemudian menentukan responden pakar berdasarkan pada kriteria dan jumlah pakar. Ingat kriteria pakar, jumlah pakar. Nah ini fokus, bisa teori, bisa fakta, studi literatur, jangan dilupakan.
Ini harus dilakukan dengan baik. Ini seringkali luput ini. Seringkali lolos. Lebih banyak kita mengandalkan pemikiran sendiri, padahal kita belum tahu posisi penelitian kita ada di mana. Nah, ini sangat penting untuk menentukan positioning kita dalam meneliti. Kita berada di posisi mana ini meneliti? Apakah kita ada di awal, hanya ingin mendeskripsikan saja, atau kita ada di tengah, menganalisis dan mensintesa, atau kita ada di ujung, mengembangkan. Nah, itu. Kita kadang-kala tidak tahu tuh posisinya. Sehingga ketika ditanya, ini apa kebaruannya? 1000 orang akan pusing gitu. Karena memang tidak mengetahui positioningnya, positioning penelitiannya di mana. Yang kedua adalah menentukan elemen dan subelemen. Nah, ini bisa dilakukan dengan sama, studi literatur, literasi yang kuat, kemudian pendapat ahli, dan ini harus dilakukan ini. Saya percaya dengan ahli. Itu harus dilakukan itu. Tidak boleh kita mengutak-atik ahli itu. Nah, itu. Karena suatu saat kita juga akan menjadi ahli. Dan kita juga tidak mau diutak-atik. Nah, gitu logikanya gitu. Brainstorming atau dengan FGD. Nah, itu ya. Nah, ini tadi yang saya sebut dengan hukum Transpaty. Hukum Transpaty itu banyak macam Bapak Ibu, tidak satu macam. Kalau komparatif perbandingan, A lebih penting. Ini yang digunakan oleh Saati. Nah, itu ya. Definitif pernyataan, A adalah atribut B, A termasuk di dalam B, A mengartikan B. Nah, itu. Biasanya digunakan di SEM. Statistik. Influence, A mempengaruhi B. Ini digunakan di prospektif. Nah, sama dengan yang digunakan sekarang. Ini juga yang digunakan ini, influence. Spasial, keruangan. Nah, ini teman-teman nih yang ada di JIS. Temporal, ini dinamis ini. Nah, itu ya. Hukumnya ada reflektif, transitivity, simetris, antisimetris. Ya, banyak macam gitu ya. Ini kriteria pakar, kepakaran karena keahlian, keilmuan dalam jenjang akademik atau peneliti, APU, profesor, doktor, kepakaran keahlian dikarenakan kedudukan. Ini ada di buku, kepala dinas, kepala daerah, dewan menteri. Kepakaran keahlian dikarenakan kekhususan, praktisi, tokoh adat, ulama dan sebagainya. Jumlah pakar Hora 2004 3 sampai 6 atau 7 orang, memiliki presisi yang tinggi. Cukup dan memiliki presisi yang tinggi. Karena kenapa? Pengalaman. Gimana? Maaf Pak. Silakan. Untuk pengambil kebijakan seperti kepala dinas, kepala daerah, kadang-kadang kalau kita minta itu dia dilimpahkan ke staf ahlinya, karena kadang-kadang dia kepala dinas kedudukannya sebatas politisi. Iya. Karena seperti itu kendalanya Pak. Nah, itu bukan kendala Pak. Dia tidak pakar bidang itu. Bukan. Yang Bapak minta itu kedudukannya. Yang Bapak minta itu kedudukannya. Jadi dia mau serahkan ke stafnya, dia mau jawab sendiri, itu tidak masalah. Jadi jangan mengintervensi. Kita itu selalu berpikir ideal. Jadi harusnya kadang-kadang kalau kita ke koordinasinya dia kurang paham, nanti dia serahkan kepada bidang yang paham dengan apa yang kita kaji. Karena Bapak ngambil dia bukan karena kepahamannya, Bapak ngambil dia karena kedudukannya. Oh iya. Tuh. Siap. Ya kan? Berarti paham ya. Kan nanti diagregasi dengan pakar yang paham. Karena realitanya sehebat-hebatnya kita bikin, kalau kepala dinas dan bupati atau yang teman-teman yang lain yang menjadi pejabat tidak mau, tidak jadi, Pak. Itu. Ya. Nah, makanya saya sebut kepakaran karena keahlian, karena kepakaran karena kedudukan. Jadi Bapak jangan mengintervensi, wah ini Bapak harus jawab sendiri. Loh, kan kamu minta saya jawab, kamu nggak perlu tahu bagaimana caranya saya jawab. Ya. Saya mau diskusi dulu, brainstorming dengan staf saya mau kasih staf saya langsung yang isi, yang jelas saya akan kembalikan tanda tangan sebagai pakar karena kedudukan saya, gitu Pak.
Kalau seperti pikirannya seperti itu, Pak, nanti Bapak tidak bisa penelitian. Ya. Karena Bapak akan betul-betul mencari ahli yang betul-betul yang Bapak inginkan. Nah, itu. Seandainya Pak, kalau itu terjadi, terus dijawab oleh stafnya, apa sopan enggak kalau kita konfirmasi lagi ke kadisnya? Enggak masalah, jangan. Enggak sopan. Oh, jadi cukup sudah apa yang diberikan itu saja, Iya. Pak ya? Sama dengan pakar misalnya. Ibu serahkan ke profesor misalnya kan. Terus profesor itu sibuk, jadi dia jawab seadanya saja. Apakah kita harus mengatakan bahwa apakah Bapak sudah menjawab dengan sepenuhnya ini? Gimana tuh? Tetapi kan kita harus yakin bahwa itulah jawabannya beliau. Nah itu. Kita sebagai peneliti jangan masuk di wilayah itu. Jangan masuk di wilayah itu. Kita cukup menentukan kriterianya. Karena yang kita debatkan itu kriterianya. Kenapa ahli ini diangkat? Kenapa tidak pakai ahli yang lain? Nah itu. Itu. Bukan pendapatnya yang kita debat, Bu. Itu ya, dipahami ini ya? Iya, Pak. Ini penting, ini penting, penting ini. Salam. Silakan. Makanya juga jumlahnya tidak banyak. Kalau menurut Hora itu ya cukup sampai 7 lah. Biasanya kita di Indonesia itu ada common sense itu. Ya, yang penting tidak lebih dari 12. Tapi kan sulit kita dapat dasarnya. Nggak ketemu kan. Yang penting ganjil. Nah, itu. Padahal sebenarnya kalau metodologi saat ini tidak butuh lagi dia ganjil genap, tetap aja dia bisa akumulasi. Ya memang kalau dia menggunakan pendekatan nilai tengah, median, ya mungkin ganjil akan jauh lebih pas, gitu kan. Tapi kan kalau metodologinya tidak menggunakan nilai tengah, misalnya AHP menggunakan rata-rata geometrik, kan tidak butuh lagi ganjil genap itu. Rata-rata geometrik itu kan sama, mau ganjil mau genap tetap sama kan. Paham ya? Pengalaman menunjukkan bahwa perbedaan di antara para ahli bisa sangat penting dalam menentukan ketidakpastian total atas jawaban sebuah pertanyaan. Sehingga dasar ini mungkin yang menjadi dasar salah satunya Hora menyebutkan jangan terlalu banyak ahlinya. Kalau terlalu banyak ini bisa bias gitu. Saya yakin ini Hora melakukan studinya tidak hanya satu kali nih. Mungkin dia tes pendapat yang sama dengan jumlah yang berbeda gitu kan. Ini orang-orang statistik kerjaannya bukan di wilayah kita. Kita hanya user aja di sini. Cukup kita gunakan. Nah, berikutnya fase penyiapan data. Penyiapan data ada dua. Yang pertama adalah tentu kuesioner. Menyiapkan kuesionernya atau daftar pertanyaan dengan rumus N sama dengan atau jumlah pertanyaan N dikali N kurang 1 dibagi 2. Jadi kalau kita punya aktor misalnya berapa Pak Agus? Pak Agus punya aktor berapa? 12 atau berapa? 10. Anggaplah 10 supaya gampang dihitung. 9, Pak. 9. Berarti 9 kali 8. Berapa itu Pak Agus? 72. 72. 72 dibagi 2 Pak Agus. Berarti berapa? 36. 36. Nah, berarti ada 36 pertanyaan Pak Agus yang Pak Agus harus pegang. Ada 36 pasangan pertanyaan. Satu pakar, Pak. Iya, kan sama semua nanti itu. Pakar satu kan sama pertanyaannya. Iya. Kan cuma diduplikat aja. Berarti 36 pertanyaan setiap pakar. Iya. Berarti, kan dia sisa centang-centang aja. Iya. Iya. Nggak perlu ada nulis kan? Iya, Pak. Iya. Siang Bapak. Maaf. Pak Kertas. Begini Pak, menyangkut tentang tadi, artinya dengan kriteria pakar, itu kan ada gininya dari Bapak dan teman-teman tahun 2020, termasuk juga penentuan pakarnya itu 7 dari Hora Pak. Nah kalau saya bisa minta untuk referensi jurnalnya Pak, tolong disampaikan nanti biar dipakai sebagai referensi di dalam untuk penulisannya Pak. Iya.
Kayaknya Lagi. saya sudah submit itu yang apa? Yang Hora itu. Cuma saya lupa di bagian mana. Tapi nanti saya coba lihat lagi. Jadi kalau nggak Iya, salah Pak. itu di bagian AHP, di file AHP apa di file ISM gitu. Nah, jadi itu ada jurnalnya Hora itu yang 3 sampai 6 atau 7 itu. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kemudian tabulasi data. Nah, tabulasi data yang digunakan kalau kita nanti ini menggunakan apa namanya? Kita akan menggunakan ISM Profesional 2 yang kita bikin sendiri itu dengan teman-teman di Swan Statistik IPB. Itu di Bogor markasnya. Nah, ini harus menggunakan format Excel CSV, comma separated filiation. Jadi ada nilai yang harus ekstensi yang harus digunakan khusus, ya. Sama dengan apa kemarin dia? Oh, SEM, saya lupa. Kalau di SEM menggunakan Amos, saya sempat bimbingan mahasiswa. SEM menggunakan Amos, itu dia harus format Excel 2097 2003. Karena Amos itu tidak mengikuti perkembangannya Office. Jadi agak lambat di situ. Nah, itu. Nah, ini contoh pertanyaannya. Anggaplah ini punya Mas Agus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 ini, 14 semuanya. Oh, ini masa pandemi ya. 14 gugus tugas. 14 aktor yang harus dibandingkan. Nah, gugus tugas nasional dengan Kementerian Kesehatan, gugus nasional dengan Kementerian Koordinator, tugas nasional dengan bidang ekonomi. Nah, ini jawabannya sisa dicentang-centang aja. P itu apa? P itu ini sebelah kiri lebih dominan daripada sebelah kanan. Kebalikannya A, sebelah kiri lebih dominan dari sebelah kanan lebih dominan sebelah kiri. X sama-sama dominan dan O sama-sama tidak dominan. Nah, itu ya. Dominan bisa diganti pengaruh, terus apa lagi? Lebih besar, itu lebih tinggi, ya. Jadi hubungan relasi ya. Nah, ini contoh datanya. Contoh datanya harus seperti ini. Yang kita input tadi, ini anggaplah 7 pakar. Maka R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. Ada 7 pakar. Ini jawabannya ke bawah. Ya. Kemudian kita save as. Nah, nanti kita masuk fase analisis data. Kita run ini. Control-PT. Kurang lebih seperti ini. Akan ketemu. Ini kita input. Ini saya like, baru kita praktek. Kemudian diubah menjadi matriks binary. Ini manual ini. Dulu saya diajarkan di IPB manual. Bapak Ibu kalau ingin manual silakan. Nah, ini kemudian kita hitung. Nanti kita lihat, kita plotting ini. Plotting manual juga. Outputnya. Itu output 1, ini output 2. Nah, ketemu nih elemen kuncinya ada 3 nih. A1, A5. Ini gugus tugas nasional. A5 nggak tahu tadi. A5 apa tadi? A5. A5 itu Kementerian Transportasi. Wah, lucu ini. Kementerian Transportasi. Mungkin karena anu kali ini. Asalan kali ya. Oke, ketemu. Kemudian A7. Nah, ini aplikasinya. Silakan Bapak Ibu klik di sini. Nanti kita akan masuk softwarenya. Ya. Nah, ini model softwarenya. Ini model softwarenya. Kemudian nanti kita ambil datanya dari data latihan Bapak Ibu. Nah, ini. Kemudian open. Kemudian kita. Ini aktor, ada 14 aktornya. Kemudian ini outputnya. Oke. Nah, nanti ketemu. Ini sudah software ini. Softwarenya itu di website. Tidak di-download, tapi langsung dioperasikan di website. Masuk saja di website tadi. Mana tadi websitenya? Di sini. Kalau Bapak Ibu lagi membuka filenya, nah langsung klik aja di sini. Ini udah bisa nih masuk. Nah, itu. Silakan dicoba.
Nah, nanti teman-teman akan ketemu seperti punya saya. Saya stop share dulu ini karena saya yakin tidak muncul. Jika sudah sampai seperti punya saya. Udah kelihatan Pak Mas Agus? Kelihatan punya saya? Nah, itu ada juga. Iya, Pak. Itu juga ada di share Mas Agus tuh, ada di share di Mas di WA tuh, di grup. Apa namanya? Websitenya. Kalau Bapak Ibu lupa, tulis aja Swan Statistik. Nanti dari websitenya Swan Statistik itu ada apa namanya? Ada software ini. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu klik browsing. Browsing, kemudian cari di file yang sudah Bapak Ibu terima, file materi training. Nah. Sini ada. Sini ISM di materi. Nah, di sini ada data ISM COVID. Nah, ya. Ingat formatnya itu berbeda. Excel biasa itu formatnya ini, ujungnya beda itu. Nah, koma separative value, gitu ya. Kalau yang apa namanya Excel biasa itu dia nggak ada CSV-nya. Hati-hati ya, nanti nggak bisa kebaca. Nah, lihat datanya sampai di sini. Nah, ini udah finishing, upload complete, sudah selesai. Lihat sebaran datanya ini udah masuk semua. Ada 91 data yang dimasukkan. Nah, di sini kita tulis 14. Kenapa 14? Belum kelihatan, Pak. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Tampilannya, Pak. Tampilannya kelihatan, Pak. Belum di share screen mungkin, Pak. Lihat punya Bapak Ibu aja. Oh. Oh iya. Iya, praktek aja langsung nggak apa-apa. Praktek. Pak, data yang dipakai itu data yang nomor 1 itu, Pak, ya? Data ya, ISM COVID-19 itu ya, Pak, ya? Ya, COVID. Itu di open gitu, Pak? Iya, di open. Oh iya, Pak. Udah itu ada upload komplit gitu, Pak, ya? Iya, itu berarti udah oke itu. Iya. Di punya saya di share screen nggak, Mas Agus? Belum, Pak. Belum. Oh, belum. Nah, ini. Nah, di sini di browsing, di browse, cari datanya. Datanya ambil di folder materi ISM. Ya, tadi Pak Lanang itu apa? File 1 ya? Ya, file 1, Pak. Gimana ujian? Nah, udah ketemu di open datanya. Kalau sudah ketemu, nanti muncul upload complete. Nah, artinya sudah komplit ya. Data sudah komplit, sudah siap diolah. Nah, perhatikan bagian bawahnya, bagian bawah dari data itu ada input number of case, jumlah yang dianalisis. Inputnya itu ada berapa tadi atributnya? 14. Kemudian namanya apa? Aktor. Ya, aktor aja dulu. Nah, sudah run. Klik run.
Nah, kalau sudah, klik output bagian atas. Nah, nanti keluar seperti ini nih. Nah, ini matrix readability. Yang di atasnya ini matrix self saturation matrix. Ya. Kemudian di bawahnya readability inisial. Kemudian kita pindah ke sebelahnya. Nah, di sini kelihatan nih responden 1, responden 2, jawaban rata-rata dari responden. Kemudian di sini muncul ini transPT nih, transPT. Nah, ini transPT. TransPT. Sampai terakhir nanti ketemu matriks finalnya. Ini yang kita butuhkan, matriks finalnya. Klik yang terakhir, grafiknya. Di grafik ini Bapak Ibu akan menemukan canonical matrix. Jadi matriks canonical. Ketemu A1. Nah, ini yang dijelaskan secara teori. Ini sudah bisa di-copy nih. Bapak Ibu sudah bisa copy, bawa ke mana? Ke Word, ke dokumen, persentase dan sebagainya. Nah, elemen kuncinya ada 4 ini. A1, A2, A3, A8. Nah, itu ya. Ini yang elemen kunci level 1 nih. Nah, itu. Ini simple, ringan, tidak butuh kapasitas untuk mendownloadnya karena dia website. Kelemahannya Bapak Ibu harus menginput datanya sendiri gitu. Maksudnya tidak tersimpan. Biasanya kan kalau AHP, kemudian 4 tools yang lain itu kan bisa kita save. Kalau ini nggak bisa. Ada pertanyaan? Nah, ini sudah cannot, oh enggak bisa di-download nih. Datanya servernya saya sudah kontak yang Swan Statistik lagi diperbaiki. Ini masih belum bisa kita download hasilnya tapi outputnya bisa. Outputnya grafik ini bisa. Ini kita bisa copy image bisa kita pindahkan. Ambil ini. Nah, ini sudah bisa kita pindahkan. Ini saya contohkan. Saya copy tadi, saya pindahkan ke sini. Nah, saya pindahkan ke mana? Ke PowerPoint. Saya paste aja di sini. Nah, ini. Ini satu nih. Satu lagi saya copy lagi. Yang bagian bawah levelnya. Supaya nanti ini bisa Bapak Ibu bisa gunakan untuk membahas. Lampiran datanya yang belum bisa ke download. Tapi saya lihat sudah ada perkembangan karena sudah bisa kebaca. Sisa mengeluarkannya yang belum. Nah, ini hasilnya. Nah, inilah yang kita bahas. Aktor kunci dalam penanganan pandemi tadi dengan 2 strategi tadi AHP itu. Inilah aktor kuncinya ini. Nah, itu. Nah, kita bisa buat lagi yang lainnya, misalnya kendala dalam implementasi strategi, kendalanya misalnya apa gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya terputus tadi, Pak. Yang mana? Tadi sudah upload, kemudian sudah masukkan input number of case, input name of case, terus run. Cuman setelah run itu kok enggak berubah ya, Pak? Ya, memang nggak berubah, langsung di output. Coba share screen. Ya.
Ah, udah benar itu. Iya. 14 output. Langsung klik aja nih di atas ini. Di atasnya. Di mananya, Pak? Di atas. Ini ada output. Output. Iya. Nah, ada result. Hasil. Result. Nah, ada result terus grafik. Graph. Nah, graf. Nah, itu hasilnya tuh. Ke Oh, bawah. itu. Ah, Oke. Pak, Yang saya lain? mau nanya, Pak. silakan. Ininya saya setelah input number of case itu kan 14. Ya. Input name of case-nya itu saya kasih COVID. Udah itu run. Kok enggak mau, Pak ya? Coba slide screen share. Bentar, Pak. Share screen. Ya, Pak. Nah, seperti ini, Pak. Ya, udah benar. 14 COVID sudah run. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Seperti Nah, ini. langsung di output di atas. Udah itu. Outputnya di mana, Pak ya? Di atas lagi. Ah, itu. Output ini, Pak ya? Iya. Itu. Sebelahnya lagi result transivity. Oh, transivity. Nah, sebelahnya lagi graph. Nah, itu. Oh, ini aja, Pak ya? Iya. Oh, Nah, iya, itu. Pak. Iya, ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Memang softwarenya tidak menunjukkan dia running gitu ya. Mestinya softwarenya ada persen-persennya atau ada apanya gitu ya. Pak, saya mau nanya lanjutannya nih, Pak. Misalnya di sini ada posisi A1, A3, A2 dan seterusnya. Nah, arti-artinya ini di buku kuning itu ada, Pak ya? Ya, lengkap. Kenapa dia berada di misalnya di sini? Nah, ini artinya ini yang kuadran 4 yang paling atas, sebelah kiri yang A1 ini kuadran 4. Yang ini kan Ya. kuadran 4 ini, Pak ya? Ya, ini Ini artinya 1, 2, 3, 4 kan itu. Ya, benar. Ini artinya pengaruhnya besar. Oh. Nih, ya, ketergantungannya rendah. Nah, ya, kalau yang ini pengaruh tinggi, ketergantungan tinggi nih. Nih, semua nih yang lain nih. Nah, ini yang dibahas ini. Oh. Ini kita bahas. Oh, gitu, Pak ya. Nah, ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. Ya kan? Nah, bawa lagi, ke bawah lagi. Nih. Ke bawah Pak Lanang, ke bawah lagi dikit. Nah, ini elemen kunci, Pak. Nah, yang warna bawah level 1 ini. Oh. A1, A2, A3, A8. Ini elemen kunci namanya. Oh, jadi iya, Pak. kalau kita ingin memberikan arahan terkait kebijakan penanganan COVID, ya strategi menghadapi pandemi COVID, maka lembaga ini harus menjadi leader, Pak. Oh, ini yang harus dikuatkan dulu, Pak ya, lembaga ini, Pak ya. Oh, iya, Pak, ini dulu yang dikuatkan, baru pindah ke yang lain. Oh iya, Pak, ya. Menurut pakar ya, menurut pendapat pakar. Iya, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Lanang. Yang lain? Level ini maksudnya, Pak, 1 sampai ke atas, apakah 1 paling tinggi, paling bagus, paling baik, lalu ke atasnya paling jelek atau gimana, Pak? Iya, urutan, namanya level. Oh ya, jadi paling bawah, urutan 1 paling yang diperhatikan. Iya, artinya bukan diperhatikan, Pak. Elemen kunci. Iya, iya. Jadi level itu menggambarkan apa, Pak? Jadi apakah semakin tinggi levelnya, semakin jadi kunci, atau bukan yang paling bawah, yang level 1 yang paling jadi elemen kunci. Oh gitu. Iya, dari bawah ke atas. Iya, ya. Jadi semakin ke atas, maka kalau dari sisi software ini pengaruhnya terhadap kebijakan semakin berkurang. Ya, itu maksudnya. Iya. Beda dengan golongan dengan eselon, ya, Pak. ada pengalaman kepala desa, kepala bupati aja nggak tahu, Pak, kamu akan saya naikkan jadi eselon 3, padahal eselon 3 itu lebih rendah dibanding eselon 2 kan gitu. Jadi pemahaman itu kadang-kadang bisa jadi salah paham, Pak. Allahu Akbar. Mabuk ya, Pak ya. Iya. Ya, silakan yang lain. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Nah, Bapak bisa menggunakan ini di manajemen, Pak, di persepsi nanti. Tergantung case-nya yang Bapak angkat. Misalnya Bapak ingin melihat apa ya? Kendala dalam pemasaran, dalam marketing. Marketing produk A misalnya. Nah, itu. Ya.
Jadi yang Bapak angkat elemen kendala. Kemudian apalagi peluang dalam pemasaran produk A. Nah, itu. Kesukaan. Ada lagi? Kalau Pak, itu kalau apa namanya untuk elemennya Pak, kebetulan Ya. saya ini kasusnya di menentukan aktor kunci di pengelolaan hutan rakyat itu yang saya angkat di sini ada 3 elemen. Ya. Itu bisa ke 1 elemen saja Pak, atau maksudnya Bisa. elemen itu ada kriterianya atau bagaimana Pak? Nggak ada. Tergantung kajian kita. Kita mau mengarahkannya mana. Contoh misalnya, saya sudah kajian analisis keberlanjutan. Iya. Ketemu misalnya 10 atribut kunci. Iya. Nah, 10 atribut kunci itu Bapak kan tidak bisa mengetahui yang mana lebih dominan. Iya. Karena kan perbandingannya berbeda. Dari ekologi, dari ekonomi kan berbeda-beda koefisiennya. Iya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa yang paling tinggi koefisiennya yang paling bagus. Yang paling bagus buat dimensi dia. Nah, itu kan. Tapi buat dimensi yang lain kan tidak bagus kan? Tidak tepat kan? Karena kita tidak pernah bandingkan. Iya. Nah, kalau Bapak ingin menggunakan tools ini untuk mengeluarkan atribut kuncinya, sisa Bapak ambil aja itu yang 10 tadi itu. Ini di sini Pak yang saya angkat ini ada 3 elemen. Coba tampilkan. Maksudnya ini Pak masih di dalam bentuk Word Pak, belum masuk di software. Gak apa-apa. Di sini ada elemen pertama itu ada elemen kendala. Iya. Kemudian dilanjut lagi dengan elemen kebutuhan. Ya, Iya. dalam pengelolaan hutan rakyat, dan yang terakhir ada elemen pelaku. Maksudnya elemen Iya. pelaku ini kunci ya. Aktor. Pak. Iya. Stakeholder. Itu maksimal berapa elemen Pak dalam teori? Nggak ada masalah. Berapa saja. Karena kan dia parsial aja. Iya. Iya. Tergantung Bapak mau mengarahkan strateginya Bapak itu berapa yang Bapak ingin arahkan. Misalnya Bapak sudah punya strategi A sampai B. Itu kan? Nah, untuk menjalankan strategi itu Bapak masih bingung. Wah, kalau strategi ini dijalankan kira-kira apa yang harus direkomendasikan ya? Kira-kira siapa pelakunya? Kemudian bagaimana peluangnya? Apa hambatannya? Kan itu kan pertanyaannya kan? Nah, makanya dia disebut arahan. Arahan kebijakan. Arahan kebijakan Pak ya. Nah, maaf tadi Pak, bukan 9 sub elemen Pak, 12 maksudnya. enggak apa-apa. 12. Kemudian Pak, ini berarti yang dimasukin di software tadi itu per elemen. Ya, sub elemen. Per elemen. Per elemen Pak. Iya, per elemen. Per elemen, kemudian nanti sub elemennya itu dimasukin Ya. yang di software tadi itu. Iya, yang 14 tadi itu berarti Pak Agus masukin 12. Iya, 12 Pak. Iya. Kebetulan yang saya identifikasi di sini 12 Pak. Iya, kan itu pertanyaannya. Bagaimana cara melakukan identifikasinya? Iya. Iya Pak. Iya, kalau saya pengujinya pasti saya tanya Pak di awal. Nggak mungkin saya pindah ke hasilnya. Iya. Itulah yang saya sebut perkuat di input. Input. Oh, ini inputnya Pak nih yang 1 sampai 12. Iya, itu kan inputnya itu Pak. Iya. Kenapa Bapak menggunakan 12? Kenapa enggak 10 aja atau 5 aja? Karena ini yang maksudnya ini yang 12 ini kebetulan ini yang paling berpengaruh atau yang paling memengaruhi terkait pengelolaan hutan rakyat. Ya, jadi Bapak jawabnya begini. Berdasarkan hasil studi literatur. Oh iya. Nah, beberapa peneliti sebelumnya jawabnya begitu. Iya. Kita tidak bisa memaksakan bahwa inilah yang paling bagus menurut siapa. Iya. Oh, baik Pak. Iya. Baik Pak. Iya. Makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman ketika mau ujian, cari waktu sehari 2 hari, kita konsepkan teksnya, cara menyampaikan jawabannya, kemudian itu penting Pak. Karena Bapak menjawab, nanti Pak Agus menjawab benar, tapi kan orang ilfil.
kamu ini menggurui saya. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Nah, itu Siap, kan. Pak, siap, siap, Pak. Padahal jawabannya benar bahwa inilah yang berpengaruh. Tapi Iya. kan jawabannya bukan itu yang dinantikan. Bagaimana cara kamu menentukan bahwa ini yang berpengaruh? Iya, iya, iya. Hasil Iya. studi literatur yang saya lakukan dari beberapa penelitian si A di lokasi B, si C tahun sekian, itu ternyata saya coba matriskan, ini ketemu 30. Iya. Nah, itu. Nah, kemudian saya masih ragu. Saya lakukan lagi. Nah, itu screening. Gitu. Jadi Iya, ada tahapannya, ada tahapannya. Kata orang nggak ujuk-ujuk. Iya, Pak. Nah, termasuk kalimatnya kan? Apakah kalimatnya itu sudah baku, itu yang dikenal ditahu umum gitu. Nah, itu harus hati-hati juga. Ini kan sudah definisi nih kan. KPLH ini benar, udah benar. Balai sudah benar. Balai ya. Ini kan sudah tepat ini kan. Nah, masyarakat. Nah, ini kan nanti kan masyarakat berarti kan perwakilan tokoh atau apa kan? Iya. Nah, begitu cara menjawabnya tuh. Akademisi kan berarti perwakilan kan? Berarti poin-poin ini yang ada yang dia berlandaskan teori, Pak ya? Iya, Atau ini yang penelitian debat-debatnya. terdahulu. Iya. Inilah inputnya. Ini yang didebatkan ini. Bukan Wah. di hasilnya Pak Agus yang didebatkan. Oh iya, iya. Jadi iya. kita tidak bisa lagi tanya Pak Agus, wah hasilnya ini kayaknya salah ini. Iya. Tidak bisa. Hasilnya sudah harus kita terima. Nih. Baik, Tapi Pak. yang perlu kita gali bagaimana cara Anda menentukan ini. Kenapa ini yang keluar? Baik, Pak. Nah, itu yang harus kita gali. Iya. Makasih banyak, Pak. Iya. Sama-sama. Saya stop ya. Makasih banyak. Saya stop share. Oh, iya, pokoknya sebelum saya menjadi pengujinya, Siap, siapkan Pak. dulu. Siap, Pak. Iya. Siapkan dulu jawabannya. Akan saya tanya di depan, saya tidak tanya di belakang. Nggak ada. Iya. Makasih banyak, Pak. Sama-sama, sama-sama. Silakan yang lain. Pak, saya nanya sedikit, Pak. Pak Lanang, monggo. Nggih, di bawah label tadi yang ada merah, kuning, biru itu ada grab size dan text size. Grab size-nya di sini 10, kemudian text size-nya 4. Kira-kira artinya itu apa ya, Pak? Oh, itu Pak. Untuk membuat dia besar tampilannya. Walah, oh gitu. Kalau grab berarti tampilan kotaknya. Kalau yang font berarti tulisannya. Oh iya, Pak, ya. Saya yakin Bapak tidak menanyakan itu di ujian S3, Pak. Makanya saya tanyakan. Tidak. Saya tidak tanya itu, saya tidak tanya. Kasih, Pak. Biasa ini bocoran. Biasanya kalau saya yang nguji, saya kasih bocoran. Iya. Jadi saya kasih bocoran bahwa saya akan tanya ini, jawabannya mungkin seperti ini. Supaya kelihatan aduhai. Ada lagi? Sedikit Pak Yusuf. Iya. Berkaitan dengan masalah input tadi, mungkin Pak Yusuf, Bapak bisa ngasih contoh bentuk kuesioner, lalu untuk bisa jawabannya seperti yang di dalam file tersebut tuh Pak. Ada mungkin Pak? Ada. Kuesionernya juga sudah saya kasih ke Bapak. Ada ya? Ya di file. Saya contohkan aja, Ya. Yang COVID tadi ya. Karena kan berkaitan dengan Ya itu semua sudah ada di file folder Bapak, di file materi. Oh ya. Nah, ini saya jelaskan aja, Ya, karena kan penyusunan kuesioner kan penting juga Pak. Iya, benar. Ini saya jelaskan aja. Apakah valid atau tidak Pak? Reliable kan gitu. Iya. Kalau apa namanya? Kuesioner berbasis pakar, Bapak tidak sampai lagi ke validitas dan reliabilitas, Pak. Iya, betul. Ya, karena memang dia terbatas kuesionernya. Jadi bukan diberikan kepada kuesioner publik, ya. Kalau biasanya kuesioner publik itu memang nggak terbatas, sehingga kita perlu menguji. Ini saya coba tampilkan ya, Pak. Mana kuesioner ini? Ini ada di materi Bapak Ibu. Ini standar aja, jadi stylish aja. Bapak Ibu bisa merubahnya sesuai dengan yang keinginan Bapak Ibu ya. Prinsip-prinsipnya saja.
Ya, ya. Sebutkan nama peneliti, lembaga peneliti, judul penelitiannya apa. Kemudian sebutkan ini untuk tujuan kuesioner apa, supaya ahlinya ada pemahaman gitu. Kalaupun dia tidak tahu, dia akan cari tahu kan. Kemudian yang terpenting, jangan lupa jejak-jejak penelitian. Kuesioner apapun ini, Pak. Kapan terjadi wawancara, dengan siapa, jabatannya apa, instansinya di mana, paraf kalau masih sempat, kalau nggak sempat ya nomor HP aja di sini atau alamat email. Kemudian beri penjelasan di kuesioner bahwa ini tujuannya apa saja, petunjuknya bagaimana, cara ngisinya, nih masukkan ini cara mengisinya, nih berilah tanda centang pada kotak berlabel yang telah disediakan. Nah, itu kan sesuai dengan penilaian yang diberikan. Anda menganggap bahwa elemen I lebih berpengaruh atau mempengaruhi elemen J. Di mana dia mendapatkan dasar ini? Dari yang di atas ini, Pak. Dari keterangan yang di atasnya. Nah, itu kan. P itu elemen I lebih berpengaruh atau mempengaruhi elemen J. A kebalikannya. Ya, itu ya. Ini penting, ini harus dicantumkan. Karena kita tidak mau ahlinya mencari lagi. Nah, itu ya. Kemudian jumlah pertanyaannya, ini hanya kontrol. Nah, ini elemen aktornya. Elemen aktor ini yang kita peroleh tadi dari hasil studi literatur, Pak ya. Studi literatur, kemudian bisa juga brainstorming dengan ahli, FGD. Ini bisa semua, Pak. Ya, karena ini jadi pertanyaannya, kenapa ini yang muncul? Kenapa 14? Ya, kalau ditanya bagaimana mendapatkan ini, ya melalui studi literatur, kemudian brainstorming ahli, atau pendapat pakar, ya Pak ya. Nah ini juga sama, elemen kebutuhan cantumkan, elemen kendala cantumkan. Nah lalu dibuat kuesionernya Pak, buat seperti ini. Menurut Bapak Ibu, kebijakan penanganan pandemi COVID di Indonesia, bagaimana keterkaitan antar aktor? Gugus tugas nasional dengan kementerian. Nah ahli akan menjawab, oh ternyata gugus tugas lebih penting. Oh dia akan conteng di P. Kalau menurut dia sama-sama penting, dia akan centang di X. Kalau kebalikannya, Menteri Kesehatan lebih penting, maka dia centang di A. Gitu, Pak. Bisa dipaham? Ya, insyaallah. Iya, sampai terakhir, Pak. Sampai terakhir semuanya. Sampai 14. Bandingkan. Iya, sampai 14. Kalau 14 berarti 14 kurang 1, 14 kali 13. 14 kali 13 dibagi 2. Berarti 7 kali berapa tuh? 14, 13. 152. 152. Bagi 2. Nah, ya, bagi 2. Bagi 2. Itulah jumlah pertanyaannya yang harus diisi. Nah, ini aja, 4 ini saja baru satu elemen. Baru elemen aktor. Jumlah lembar kuesionernya sudah 7 lembar ini. Oke, Pak. Itu Pak ya. Nah, kuesioner ini kan masing-masing nih, satu pakar. Ya. Nah, Bapak selanjutnya tabulasi kuesioner ini, tabulasi kuesionernya. Tabulasi setiap pakar. Ada contohnya Pak, tabulasinya ada? Ada, sudah ada juga di materi. Data ISM COVID. Pokoknya full service ini trainingnya Pak. Nggak usah khawatir. Pak, tadi rumusan N itu bagi 2 itu apa maksudnya Pak? Ya, jumlah pertanyaannya, kontrol jumlah pertanyaan. Ya, tadi kan ada 14 aktornya. Ya. Berarti N-nya itu 14. Ya. 13 bagi 2. Ya, kemudian dikali 13 bagi 2. Dikali 13. Nah, bagi 2-nya itu maksudnya apa Pak ya? Iya, itu rumusnya. Untuk mendapatkan jumlah pertanyaannya, kan kadangkala kita membuat pertanyaan, itu kita tidak tahu berapa jumlahnya yang mau dibuat. Sehingga ketika kuesioner jadi, ada yang luput. Kalau Bu. Iya, maksud saya pertanyaan yang mana, nanti lagi kita membuat pertanyaan di luar yang tadi itu gitu Pak? Enggak, yang tadi yang kita buat, yang ini yang kita rancang yang tadi itu kan Pak? Yang ini. Ini kan pertanyaan namanya Bu. Nih,
Ini kan Ya. dengan ini kan satu pertanyaan ini. Ya, berarti itu kalau dijumlah ke bawahnya itu ada sejumlah 14 kali 13 dibagi 2 gitu ya Pak ya? Iya, Oke. benar sekali. Oke. Nah, harus segitu. Karena kan kadangkala begitu nanti kita jumlah ini kan kalau Ibu bikin nanti ada nomornya di sampingnya, Ibu tahu itu. Oh, Waduh, punya saya kok kurang ya? Berarti ada yang hilang berarti. oke. Nah, Ya, itu. paham. Itu ya. Ya, Pak. Kontrol. Ini saya coba tampilkan cara tabulasinya. Nah, kalau sudah dapat pendapat ahli 1, ini pendapat ahli 1. Nah, 92 nih. Nah, itu ya. Berarti tadi 184 berarti itu tadi. Sama dengan 14 kali 13. 182. Ya. Iya. 91 nanti, Pak. Iya. Hah? 91. Oh, ini ada satu nih. Sudah benar, Pak. Sudah benar. Ini kan ada headernya. Iya, Pak. Ini headernya ini. Iya. Nah, berarti totalnya ke bawah harus 91. Nah, itu kan. Karena komponennya ada 14. Ada 14 aktor dikali 14 kurang 1, 13. Sama dengan dibagi 2. 91. Nah, itu maksud saya, Pak. Jadi data Bapak Ibu, kan nanti Bapak Ibu bingung. Wah, data saya ini berapa ya? Nah, aduh, jangan sampai kurang. Berarti di input manual ini, Pak ya? Ya, ini di input manual. Di Excel ya. Ya, di copy aja tadi dari kuesioner. Copy masukin ke sini. Ya. Copy dari kuesionernya. Mana tadi kuesionernya? Kalau sudah ada jawabannya, kalau belum ada jawabannya di kuesionernya ya nggak bisa di-copy gitu kan. Nah, ini. Ini kan nanti ada jawabannya kan? Nah, kecuali dia manual ya. Kalau dia manual mungkin enggak bisa di-copy kan. Nah, Bapak sisa ambil aja nih 4 kotak kan. Baru pindahin ke kolom tadi. Nah, ya kan? Misalnya pindahin ke sini gitu. Tapi di sini di setting. Nah, kita bisa pindah sini. Nah, enggak ada isinya ya. Anggaplah ada isinya gitu. Misalnya ini V atau centang aja kali umpama ya, umpama gitu. Nah, ini ada di copy sama ini. Copy anggaplah keseluruhan ke bawah. Pindahin ke sini. Tapi di tabulasi muncul PA Expo, Pak. Iya. Kan harus muncul itu, Pak. Kan begini kan? Nah, ini kelihatan nggak? Ya betul. Tapi tadi ditanda centeng, Pak. Iya, cocok. Bapak harus tulis ini. Jadi misalnya yang mana? Mana ini berarti Bapak harus input A ini. Ini diganti A. Oh, gitu. Iya. Ini X tetap, ini jadi O. Iya. Nah, ya kan? Ya. Nah, baru nanti dipindahin ke sini. Pindahin ke sini. Nah, jadi satu baris. Ya. Ini pendapat satu pakar. Ya. Oke? Ya, Pak. Mantap ya? Mau nitip, Pak, boleh tanya di luar konteks ini, Pak? Ya, silakan. Itu kan untuk menentukan jumlah pertanyaan. Nah, kalau untuk menentukan jumlah sampel ada kayak mesti model hair itu, Pak. Jumlah indikator kali 5 sampai 10. Nah, itu gimana, Pak, argumen Bapak menurut Bapak? Jumlah sampel apa? Kenapa? Jumlah sampel yang mana? Ya, misalkan jumlah sampel. Ini di luar konteks sedikit mungkin, Pak. Selagi ingat saya, Pak. Kalau untuk menentukan jumlah sampel, Pak, dari suatu populasi, kalau seandainya populasi tidak diketahui, maka ada rumus Hair mengatakan jumlah indikator dikali dengan 5 atau sampai dengan 10, Pak. Nah, itu penentuan 5 sampai 10 itu mungkin ada dasarnya nggak, Pak? Walau alam. Oh. Yang jelas caranya gini, kalau seorang peneliti itu Bapak berdiri di atas teori. Oh, gitu. Itu satu, ya.
Kalau sudah ada yang punya literaturnya, Bapak tulis aja. Tadi siapa nih Pak? Yang rumus tadi Pak? Yang N kali N kurang 1. Nggak tahu saya, nggak tahu. Maksudnya siapa yang punya rumus? Nggak tahu. Ini menurut siapa nih rumus ini, formula ini kan? Yang mana? Slovin, apakah menurut Kerjek, Morgan gitu kan? Yang mana? Yang tadi? Ya. Iya, yang tadi kita yang buat. Jadi sudah saya cantumkan di buku. Berarti menurut Bapak ya? Iya. Kalau yang tadi itu untuk itu. Kalau ada yang membantahnya silakan aja diuji kan? Kan begitu aja sebenarnya. Ya. Kan itu kan sebenarnya cuma kontrol saja, bukan untuk menentukan jumlah pertanyaan. Jumlah pertanyaan Pak ya? Bukan untuk menentukan jumlah pertanyaan, bukan. Oh. Tetapi kontrol bagaimana supaya ketika kita menginput data, kita tidak kesasar bahwa data kita cukup atau kurang. Oh gitu. Nah, jadi tanpa saya sebut pun kalau orang yang bisa menemukannya pasti ketemu. Nah, cuma kan bagusnya karena saya ketemu duluan ya saya sebut aja. Gitu aja sebenarnya. Berbeda kalau seperti rumus Slovin atau Kirkits misalnya. Karena itu kan dia diuji melalui beberapa kali misalnya. Karena kalau udah berbeda sampel, udah berbeda juga kan. Ada lagi? Belum kita akhiri? Mau tanya lagi satu Pak. Silakan. Yang terkait dengan tadi. Nih, kalau di tabel ini kan yang di share Bapak itu ada R1, R2, R3, R4 sampai R7 Pak ya. Ya. Koresponden pakar Pak ya. Ya. Koresponden pakar. Nah, kemudian dari jawaban tadi, misalkan yang pertama kan itu untuk mencentang itu kan ada yang vaku itu Pak ya. Ya, fakso. XO kan demikian. Fakso, ya, fakso. Fakso Pak ya. Ya. Nah, kemudian kalau yang di sini misalkan yang pertama itu R1 Bapak di sini centang X. Nah, untuk menentukan X posisinya di mana itu gimana Pak gininya? Apa namanya? Asalnya dari mana gitu? Kuesioner. Dari ahli tadi, dari kuesioner ahli. Jadi misalnya responden 1 jawabannya mana? Responden 1 anggaplah ini jawaban responden 1 ya. Nggih. Nih, anggaplah ini jawaban responden 1. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Umar ya, Pak Umar ya. Nah, ini kan saya copy nih. Pak. Ini saya copy. Nah, ya kalau misalnya Bapak tidak mau melakukan edit secara langsung, misalnya input manual di sini kan bisa saja kuesionernya bentuknya hard copy. Bapak kan sebenarnya sisa input di sini. Dia posisinya di mana ini? Posisinya ini kan centangnya ada di A. Nih. Iya. Berarti harusnya di sini A dong, di sini. A. Ya kan? Kemudian pertanyaan kedua, posisinya ada di X. Berarti di sini harus X. X. Ya kan? Pertanyaan ketiga, posisinya ada di O. Berarti di sini harusnya O. Itu Pak. Oh, iya. Iya. Pertanyaan keempat, posisinya ada di V. Berarti di sini harusnya V, gitu Pak. Nah, begitu seterusnya Pak. Sampai ke bawah. Ini satu pakar. Nih. Nah. Jadi sampai selesai yang tadi nih, yang pertanyaan ini. Ini, sampai ke bawah sini. Sampai ke bawah sini nih. 91 pertanyaan. Nah. Nggak tampil Pak. Skip. Nggih, sampun Pak, sudah Pak. Ketangkap ya, Pak Kerta ya. Nggih. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau pas udah praktek, udah mengolah data, sisa ambil handphone aja lagi, video call. Iya Pak, terima kasih Pak. Nanti Bapak harus ganggu Pak. Jadi saya sendiri pertama belajarnya dari YouTube-nya Bapak yang diginikan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan tutorial ini menjadi lebih lebih mahfuz, semakin lebih jelas paham. Pak gininya. Iya, semakin. Nggih. Makasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Nggih. Apa address YouTube Pak? Silakan. Apa address YouTube Bapak Pak?
Doktor analis. Oh, Ini ada di materi tadi, Pak. Ada di materi. Mana dia? Ini. Kelihatan nggak, Pak? Nanti bantu like and share, Pak, ya, ke mahasiswa Bapak gitu. siap. Oke, Nih, Pak. dokter analis, Oh, Pak nggih, Kerta ya. Pak. Siap, Ya, Pak. Nggih. ke mahasiswa biar semakin banyak yang ini. Banyak yang tahu ilmunya. Gitu. Nggih, nggih. Cukup ya? Ada lagi kira-kira? Kalau ada lagi saya salat dulu, kemudian kita lanjutkan. Mas Agus silakan dipandu dulu, siapa tahu ada yang ingin diskusikan atau disampaikan. Mas Baik, Agus Pak. mana? Iya. Terkait itu Mas Agus, mungkin ada yang belum terima materi atau misalnya sertifikatnya nanti sekalian ya, Mas Agus. Iya. Saya sholat dulu sebentar.